Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah mau eh, menyimak video ini ya. Oke, jadi intinya adalah pertama tuh saya mengucapkan terima kasih banget ya kepada manajemen Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik gitu ya, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengajar ya, mengajar di bidang yang sebenarnya secara keilmuan tuh saya nggak linear, secara akademikal tuh saya nggak ada linearitasnya dengan ISIP gitu ya. Dan manajemen ISIP mempercayakan saya sebagai salah satu pengajar didasari atas pengalaman praktek saya ya, pengalaman praktek saya di industri komunikasi, media, dan public relation gitu. Jadi itu membuat saya bangga ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ISIP itu apa, jadi ISIP ini salah satu kampus tertua di Indonesia gitu ya. Jadi mereka sudah berdiri tahun 50-an. Basicnya mereka adalah sekolah tinggi publisistik ya, atau sekolah tinggi untuk mencetak wartawan sebenarnya. Secara usia, saya dengar ISIP Jakarta itu lebih tua daripada FISIP UI gitu. Nah, makanya nggak heran kalau mereka tuh punya reputasi yang besar di dunia atau di industri jurnalistik. Cuman sayang memang seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, maka saat ini tuh menjadi titik balik atau titik nadir dari industri media gitu. Jadi tentu kita tahu bahwa apa ya, industri media saat ini tuh memang terutama media yang baik dulu awalnya dianggap media mainstream itu memang gagal mengikuti perkembangan zaman. Tapi ternyata industri media baik yang mainstream maupun yang non mainstream atau yang digital itu juga kolaps, banyak yang kolaps gitu. Ini menandakan bahwa kalau saya berpandangan kalau industri media itu kolaps, runtuh, maka demokrasi itu juga akan berjalan timpang gitu. Karena sesuai konsepsi bernegara kita ada 4 pilar gitu ya. Jadi ini penyempurnaan dari 3 pilarnya Montesquieu kalau nggak salah ya, bahwa demokrasi itu dibangun atas eksekutif, yudikatif, legislatif. Itu teori klasik, kemudian disempurnakan oleh orang Indonesia sendiri. eh, Apa ya, frontman dari konsep demokrasi ala Indonesia itu ditambah 1 pilar yaitu media gitu. Kalau nggak salah frontman-nya adalah mantan ketua MPR si Taufik Pak almarhum Taufik Kimas ya. Jadi konsep demokrasi Indonesia itu ada 4 pilar. Jadi 3 pilar klasik tadi eksekutif, yudikatif, legislatif ditambah dengan media. Nah, kenapa sih menjadi penting gitu ya bahwa media itu menjadi penting termasuk nanti bagaimana kampus yang banyak melahirkan pekerja-pekerja media profesional salah satunya adalah ISIP itu harus bisa bertahan. Nah, bagaimana agar pertama kampusnya itu bertahan, kemudian alumninya itu juga bisa bersaing di tengah eh, apa ya di tengah fenomena yang namanya deindustrialisasi gitu ya. Deindustrialisasi. Jadi industri di Indonesia itu memang mengalami kemunduran terutama industri manufaktur. Kalau industri manufakturnya mundur, maka lapangan kerja itu menjadi menyusut. Kalau sudah lapangan kerja menyusut, maka eh, otomatis masyarakat itu banyak yang tidak bekerja atau bekerja dalam sektor yang informal. Kalau masyarakat mayoritas bekerja di sektor informal, dampaknya adalah penurunan daya beli. Kalau sudah penurunan daya beli, maka terjadi namanya penurunan konsumsi media, artinya penurunan media placement atau penurunan, gampangannya penurunan pasar dari iklan. Kalau pasar iklan menurun, dampaknya adalah itu tadi yang kita rasakan sekarang, industrinya kolaps. Nah, jadi semua sebenarnya kalau menurut saya ya, karena saya berbicara ini dalam tataran saya adalah salah satu akademisi gitu, maka kampus itu agen perubahan yang terbesar. Dan menurut saya gitu ya, ISIP dengan reputasinya yang sudah mungkin 70 tahun ya mereka berada di
kawasan Lenteng Agung gitu ya, dengan reputasi sebagai pencetak awalnya pencetak jurnalis handal, kemudian berkembang menjadi pencetak tenaga komunikasi yang profesional. Nah, sekarang tidak hanya ISIP gitu ya, tidak hanya ISIP, tetapi industrinya juga memang sedang dihadapkan dalam masalah survival gitu ya, masalah bagaimana mereka bisa bertahan. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian gitu, video ini saya bikin dengan tujuan untuk mengenalkan ya. Saya nggak sok pinter ya, maksudnya nggak sok jago gitu. Cuman dari beberapa kali saya diskusi dengan Bapak Ibu sekalian gitu, sepertinya Bapak Ibu belum mengenal konsep penelitian metodologi yang menurut saya lebih update gitu ya. Jadi metodologi ini sebenarnya saya kenal mungkin sekitar 3 atau 4 tahun belakangan ya. Jadi ini dikenalkan ketika saya gabung dalam sebuah webinar. Webinarnya itu judulnya adalah pemanfaatan data sekunder. Jadi apa sih data sekunder itu? Jadi gampangannya gini, apa sih data sekunder? Oke. Jadi kita gunakan AI Bapak Ibu ya. Data sekunder itu sebenarnya data yang kalau kita sebagai peneliti gitu ya, kalau kita sebagai peneliti, kita tuh sudah kuno. Sudah kuno, jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya. Jadi peneliti itu kalau dia lulusan tahun di bawah, jadi dia lulus S2-nya itu ijazahnya itu terbit lebih dari 10 tahun yang lalu, saya bilang itu peneliti yang klasik, yang kuno gitu ya. Kalau dibilang peneliti zaman jebot kok kayaknya kasar ya. Tapi peneliti yang kuno, kurang update gitu, kurang kekinian, zaman old gitu. Penelitian modern gitu ya, penelitian modern itu akan bermain-main dengan data sekunder gitu ya. Kita tidak lagi bermain-main dengan data primer. Jadi kalau Bapak Ibu mau meneliti itu jangan main data primer gitu ya. Data primer itu nanti pertama itu pasti datanya kecil gitu loh. Saya tidak meremehkan ya. Seorang profesor pun gitu ya, seorang profesor itu akan susah gitu punya penelitian dengan data besar. Data besar itu berapa sih? Di atas 1.000 sudah. Profesor pun akan susah meneliti dengan data 1.000 gitu ya. Karena itu pasti butuh waktu, butuh biaya gitu. Nah, maka kita itu sebagai peneliti itu idealnya menggunakan data sekunder ya. Nah, pertanyaannya data sekunder ini di mana gitu ya? Banyak gitu loh. Data sekunder ini banyak di pemilik data sekunder di pemerintahan. Oke, jadi siapa pemilik data sekunder itu? Pemerintah sebenarnya ya. Nah, ini saya bilang gitu. Contoh, itu BPS. Jadi BPS itu kan lembaga penelitiannya pemerintah gitu, riset centernya pemerintah. Nah, karena dia riset centernya pemerintah, maka kalau dia melakukan aktivitas BPS itu, aktivitasnya itu aktivitas yang wajib dikembalikan kepada publik gitu. Jadi kalau kita memandang BPS itu enggak cuman dia ngomongin tingkat kemiskinan sekian persen, tingkat pengangguran sekian persen, itu salah gitu. Jadi kalau kita sebagai peneliti, BPS itu sebagai sumber data sekunder yang saya akan pakai datanya. Data BPS itu pertama itu ada dua, data sensus sama data survei. Saya rasa saya tidak perlu ya jelaskan apa bedanya sensus sama survei gitu. Jadi, tapi saya khawatir nanti ada miskonsepsi, saya jelaskan dulu. Survei sama sensus itu kuantitatif banget. Jadi saya nih ya terus terang ini subjektif ya, tapi ini silakan Bapak Ibu apa ya buktikan sendiri teori saya. Di era yang modern gitu ya, di era modern gitu ya, apa sih yang modern? Gampang. Modern itu artinya kalau sekarang tahun 2025 berarti peneliti ini sebenarnya melakukan penelitian terakhir itu kurang dari 2 tahun yang lalu, yes, gitu gampang. Jadi kapan dia meneliti? Kalau dia meneliti lebih dari 2 tahun yang lalu, maka itu dianggap sebagai peneliti klasik. Kalau saya bilang, kalau misalnya aktivitas penelitian dia terakhir itu kurang dari 2 tahun, maka dia peneliti yang modern. Penelitian modern yang dilakukan oleh peneliti-peneliti yang update itu memandang Badan Pusat Statistik itu sebagai source untuk kita mengakses data. Datanya data apa? Data survei atau data sensus gitu ya. Nah, karena survei dan sensus itu modern, maka survei dan sensus itu terminologi dari quantitative research gitu ya. Jadi
Kita sudah tidak main-main lagi sama kualitatif. Kualitatif itu kuno gitu ya. Termasuk nanti di era komunikasi. Kualitatif itu kuno. Contoh kuno itu begini misalnya ya. Ada wartawan gitu ya. Ada wartawan terus dia mau menarasikan apa ya? Mau menyampaikan fakta ya, fakta yang dia temukan di lapangan kemudian dia sampaikan ke ruang publik. Apa sih metodologinya wartawan? Metodologi wartawan yang klasik itu dia akan turun ke lapangan wawancara. Proses pewawancara dia akan memilih sumber data kan, memilih sumber data dalam terminologi jurnalistik komunikasi namanya narasumber. Nah, proses pemilihan narasumber ini tidak ada dasar kuantitatifnya. Jadi kalau misalnya dalam sebuah penduduk itu ada 1 juta orang, tidak ada itu kerangka-kerangka teori kuantitatif risetnya. Yang ada dia pakai kerangka kualitatif. Kerangka kualitatif itu juga wartawan juga hampir susah melakukan proses validasi kualitatif yang kita kenal sebagai triangulasi ya, triangulasi data. Gitu ya, ada data triangulasi data. Triangulasi itu terdiri atas triangulasi data, sumber dan waktu. Susah wartawan apalagi di era kecepatan seperti ini gitu ya. Susah melakukan triangulasi bagaimana memvalidasi kebenaran secara kualitatif dengan apa pertama data. Jadi dilihat sumber datanya, data primer sama data sekunder dibandingkan apakah datanya linier atau datanya sinergis, maka disebut sebagai oke valid secara secara data. Kemudian dilihat sumbernya, siapa yang bicara gitu ya. Kalau ada beberapa pihak yang mewakili beberapa kelompok, itu ngomongnya sama semua, dianggap sebagai valid. Yang ketiga, divalidasi berdasarkan waktu. Jadi saya melakukan beberapa kali proses wawancara dalam waktu yang berbeda. Ketika proses wawancara ini dilakukan dalam waktu yang berbeda, kemudian hasil wawancara ini menyebutkan satu kesimpulan yang sama, maka dianggap valid. Jadi kalau sudah valid secara sumber, waktu sama sumber data, maka dianggap valid. Itu kan kuno gitu loh. Jadi wartawan kalau mau menulis narasi seperti itu kuno gitu loh. Jadi kuno itu apa? Itu aduh udah nggak kepake gitu di era sekarang gitu. Karena publik itu menuntut angka sebenarnya, menuntut validasi. Makanya kalau kualitatif itu, kalau saya bilang, kualitatif itu hanya pelengkap. Mohon maaf ya, jadi jangan tersinggung. Jadi metodologi itu ada dua, kuanti sama kuali. The king of metodologi di era modern gitu ya, itu adalah kuantitatif sudah. Kenapa kuantitatif itu dianggap sebagai the king of metodologi? Karena kuantitatif itu punya 3 unsur. Pertama, generalisasi. Tulisan wartawan yang dia melakukan proses pengambilan data lewat wawancara yang tidak terstruktur, tidak sistematis, itu tidak bisa digeneralisasi. Maka nanti kalau publik membaca hasil tulisan yang metodologinya kuali, itu publik tidak paham. Ini tuh sebenarnya tulisan yang subjektif, tapi masuk ke ranah publik. Makanya nanti debat terus lah, soalnya tulisan wartawannya kualitatif. Makanya debat terus antara tulisan Tempo sama tulisan Kompas misalnya. Tulisan Tempo sama rilisnya PCO, Presidential Communication Office. Ya kan debat terus gitu. Tapi kan memang perdebatan di ruang publik itu adalah bagian dari pembentukan opini publik ya, itu teorinya gitu. Makanya didebatkan terus dah. Kan tidak boleh debat terus, capek, energi itu akan capek gitu. Kalau modelnya seperti itu, maka pakai data atau pakai metodologi kuantitatif gitu ya. Jadi jurnalistik itu yang modern itu jurnalistik data gitu. Jadi nggak bisa kita nulis narasi kok wawancara gitu loh. Jadi mohon maaf gitu, saya juga sebenarnya saya meskipun tidak pernah mengikuti apa namanya, tidak pernah mengikuti proses uji kompetensi sebagai jurnalis media, tapi proses jurnalisme data itu sudah saya kembangkan ketika saya menulis Hasanah gitu ya. Jadi Hasanah itu kayaknya program yang sudah tidak ada, tapi itu salah satu program yang menurut saya membentuk jiwa saya gitu ya sebagai seorang pekerja media gitu ya. Jadi kalau Anda Bapak jadi Hasanah itu di Trans 7 ya, saya lama di Hasanah itu Hasanah Hasanah Trans 7. Jadi saya lama sebagai penulis Hasanah itu mulai tahun, nah ini masih ada di Hasanah official. Cuman kalau yang baru-baru yang sebelum tahun 2019 kemungkinan bukan tulisan saya karena saya sudah resign dari Trans 7 ya. Nah,
keunikan Hasanah itu, ini tuh sebenarnya jurnalisme data karena kita sebagai penulisnya. Jadi penulis Hasanah itu sebenarnya sedikit, padahal dia programnya stripping. Stripping itu artinya program yang ditayangkan setiap hari gitu ya. Jadi ada stripping itu biasanya definisinya stripping itu ada yang weekday stripping, jadi Senin sampai Jumat. Ada yang eh, apa all day stripping, jadi Senin sampai Minggu. Hasanah itu strippingnya itu Senin sampai Minggu, Bapak Ibu. Dan Hasanah ini program yang dibangun sebenarnya dari naskah, dan naskah ini ditulis oleh saya gitu ya, sama teman saya senior tuh namanya Mas Folis. Saya dan Mas Folis itu enggak pernah liputan, jadi otomatis kita tuh enggak melakukan proses jurnalistik yang kuno itu tadi. Yang kita datang ke narasumber itu enggak ada liputannya, enggak ada. Andaikan ada itu tipis. Jadi misalnya kita nulis eh, proses peliputan dalam arti mewawancarai narasumber itu enggak di setiap episode. Bahkan di setiap 1 bulan sekalipun jarang gitu. Nah, bagaimana kita menghasilkan sebuah naskah yang bagus, artinya yang valid ya, yang valid secara apa ya, yang validitasnya terjaga, itu kita menggunakan namanya artikel review sebenarnya. Ya, jadi artikel review. Artikel review itu artinya saya itu untuk nulis Hasanah itu saya menggunakan metodologi bagaimana saya menyusun sebuah latar belakang dan tinjauan pustaka untuk sebuah karya tulis ilmiah gitu ya. Jadi saya nulis Hasanah itu kayak nulis skripsi Bapak Ibu ya. Bayangkan tulisan Hasanah itu panjangnya 3.000, minimal tuh 3.500 kata. Minimal 3.500 kata, harus ada sumber validasinya. Karena saya kan tidak wawancara. Kalau wawancara enak, gampang. Jadi validasinya ya si narasumber yang kita kutip statementnya. Tapi Hasanah itu tidak ada validasi itu. Makanya kita harus pakai sumber-sumber ilmiah. Makanya kalau nulis Hasanah itu dia harus kaya pengetahuan gitu, harus kaya, harus kreatif. Kreatif itu apa? Menggali sumber-sumber data eh, sekunder. Nah, sumber data sekunder itu saya dulu kalau nulis itu mesti pakai data-data ini, data-data milik pemerintah. Jadi setelah saya membaca data pemerintah, maka saya bangun argumentasi yang saya tuliskan untuk menulis Hasanah. Kedua, itu saya banyak banyak nulis buku gitu ya. Makanya dulu saya waktu di Trans 7 itu kalau reporter lain itu banyak ke bagian keuangan itu reimburse-nya, reimburse mereka turun ke lapangan, reimburse transport, reimburse. Jadi minta uang buat pergi gitu ya, pergi kemana ya, pergi wawancara gitu ya, pergi liputan. Kalau saya enggak, karena saya enggak liputan, saya datang ke bagian keuangan itu untuk beli buku. Makanya dulu itu ada istilah di departemen apa di divisi newsnya Trans 7 itu ada orang namanya Rizky Buku, dia bilang Rizky Buku gitu. Nah, Rizky Buku itu saya karena apa? Ketika saya datang ke bagian keuangan, saya itu selalu bawa kwitansi. Ini aku kemarin beli buku. Ini aku beli buku gitu. Dan itu unik. Artinya enggak banyak orang kayak saya. Mungkin dari semua reporter cuman saya yang sering-sering hampir setiap 2 hari sekali itu saya bawa kwitansi untuk membeli buku gitu ya. Makanya dibilang Rizky Buku, reporter yang lain loh Mas, gitu kan. Kalau datang ke sini tuh bawa kwitansi hotel, minta request sewa kendaraan gitu ya. Loh kalau saya enggak, saya cuma bawa kwitansi buku, buku yang harga 200.000, 300.000 gitu. Nah, jadi saya sebenarnya dibully itu, wah kamu ini reporter kok kayak reporter yang enggak lazim gitu. Tapi mereka kan ya saya paham lah, mereka kan anak S1 ya. Saya reporter Hasanah itu bekal saya sudah S2. Jadi buat apa saya ladenis? Kamu ndak paham aja. Wong kamu memang masih S1. Jadi levelnya sudah berbeda gitu. Jadi level saya itu sebenarnya peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya. Nah, penelitian data sekunder itu sudah penelitian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu menulis artikel review itu sudah penelitian sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu bimbing mahasiswa skripsi kalau bisa itu mahasiswanya itu jangan dilepas. Jadi kalau bisa Bapak mahasiswa datang itu dia bawa tema apa, Bapak Ibu yang nyarikan latar belakang sama tinjauan pustakanya, tapi jangan dikasihkan ke anaknya. Gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu membantu si anak itu untuk menyusun tinjauan pustaka itu sudah jadi satu manuskrip. Makanya saya agak prihatin ya ketika mengecek beberapa kampus, ini kok Sinta skornya kok rendah ya, padahal kampusnya tua gitu. Oh, kemungkinan paradigmanya yang berbeda gitu. Nah, penelitian data sekunder ini akan membuat Bapak Ibu kalau memang mau meniti karir akademis ya, meraih jabatan akademis ya, misalnya
dari lektor kepala menjadi guru besar, maka data sekunder ini menjadi harta karun sebenarnya gitu. Dan saya sudah sadar ini ketika saya kuliah S3 itu ketika apa namanya saya dapat kuliah namanya SLR Systematic Literature Review gitu. Jadi Bapak Ibu untuk meneliti itu enggak harus butuh waktu yang besar, sampel yang banyak, harus butuh pewawancara, harus butuh instrumen, harus butuh apa ya itu apa budget buat kita ngasih narasumber. Nah, itu kuno. Itu ya klasik gitu. Kita tuh harus modern. Makanya kita manfaatkan data-data besar, data-data BPS, data instansi pemerintah lain contoh ya, karena saya itu basic akademiknya adalah kesehatan. Saya itu sudah bisa mendapatkan data dari survei yang namanya riset kesehatan dasar atau Riskesdas. Riskesdas itu sekarang sudah beralih fungsi menjadi SKI, Survei Kesehatan Indonesia. Nah, dengan data Riskesdas itu data saya itu besar gitu ya. Nah, untuk membuktikan seberapa besar sih gitu ya. Ini saya coba buka ya. Oke. Jadi saya enggak mau ngomong sebatas bualan gitu. Ya kayak politisi ya, membual semua, ngomong yang mereka tidak paham, tidak tidak punya barangnya tapi dijual itu politisi itu. Dia tidak punya barang tapi dia menjual sesuatu. Dia tidak punya ide, tidak punya gagasan, tapi dia menjual gagasan itu kepada publik. Apesnya publiknya menerima. Dah, makanya demokrasi kita itu keseok-seok. Oh, sebentar. Bentar. Sebentar. Oh, ini. Duh, saya taruh mana ya? Sebentar ya, Pak. Bu, ditunggu dulu. Oh, ini. Oke. Nah, ini tuh contoh manuskripnya. Jadi, saya menulis asosiasi riwayat cendera dan kondisi sosiodemografi dengan gangguan mental emosional pada penduduk Pulau Jawa. Ini penelitiannya kolaboratif, Bapak Ibu. Dua orang ini, perempuan-perempuan ini, Lisa Veter ini sama Ira Handriani, itu sahabat saya di SMA. Makanya itu penting ya, kita bersahabat, berteman itu menjadi network gitu. Nah, ini nanti saya Lisa sama Ira ini nanti gabung sama orang-orang BRIN, orang-orang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi kita join riset gitu. Ini tuh penelitian yang modalnya cuma 350.000. Sorry, maaf, cuma 250.000. Tapi kalau Bapak lihat, Bapak Ibu lihat nih, penelitian ini populasinya 229.835. Nah, kalau kita, makanya saya bilang kan, nggak bisa kita kualitatif, gitu ya. Nggak bisa sekarang era modern kok kualitatif. Kualitatif itu nggak ada kekuatan yang namanya generalisasi, gitu loh. Loh, buat apa kita meneliti kalau cuman menjelaskan fenomena, menjelaskan apa namanya sesuatu yang sifatnya subjektif, yang sifatnya memang dalam. Jadi kita meneliti secara dalam, loh, tapi kan cuma 1% gitu loh, atau satu kejadian, atau satu populasi yang sangat terbatas. Jadi eh, makanya kualitatif itu hanya pelengkap. Mohon maaf nih jangan tersinggung ya. Pelengkap itu apa sih maksudnya? Masalah itu akan diselesaikan oleh quantitative research. Kualitatif itu hanya menyumbang gitu loh. Jadi prosesnya kuantitatif itu hanya di depan atau di belakang. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Contoh misalnya saya punya eh oh iya, saya punya kuesioner. Sebentar. Saya punya kuesioner ini di sini. Oh ya, saya punya lembaga namanya Dwaraka Statistik ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masih bingung atau apa, masih tergopoh-gopoh sama kuanti itu ngobrol sama saya aja. Saya itu terbuka orang yang asal Bapak Ibu ndak melecehkan saya, ndak menganggap rendah saya gitu loh. Jadi misalnya mentang-mentang saya anak muda kok saya diajari terus ya, saya ndak terima biasanya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah
apa ya, punya penghargaan meskipun saya anak kecil ya. Bapak Ibu kan rata-rata usianya setara ibu saya ya. Kelahiran 60-an, ibu saya itu kelahiran tahun 62. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau menghargai saya meskipun saya anak kecil tapi saya punya kemampuan yang di atas Bapak Ibu itu saya malah rendah hati biasanya. Jadi maksudnya saya menghargai saudara itu jadi ibaratnya itu malah susah saya ngajarin orang yang jauh lebih tua gitu. Jadi bagaimana mengajari orang yang jauh lebih tua? Otomatis kan nggak sama dengan saya mengajar kepada anak-anak di kelas gitu kan. Soalnya saya ngajarnya itu keras dan saya itu nggak telaten orangnya gitu ya. Nah, jadi kalau jadi kata ayah saya, anak-anak tuh kalau kurang pinter harus dididik. Bapak saya itu guru, harus dididik dengan pelan-pelan hati-hati gitu. Harus telaten, cuman saya itu nggak telaten. Jadi makanya kalau anak kurang pinter itu saya memang nggak saya pedulikan itu. Apalagi kalau dia sudah nggak pinter dan nggak inisiatif, udah gitu. Nah, oke, kembali lagi ya. Jadi misalnya Bapak Ibu, kualitatif itu di mana sih letaknya dalam memecahkan masalah ya? Jadi pemecahan masalah itu kalau dalam terminologi penelitian istilahnya itu state of the art gitu ya. Jadi pertama penelitian itu menyusunnya itu bukan bukan dari metodologi dulu. Jadi metodologi itu agak agak terakhir. Bukan dari menyusun latar belakang dulu itu juga keliru. Apalagi sama mahasiswa gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang era modern mau membimbing mahasiswa, itu jangan ditanya atau jangan disuruh masukkan judul ya, kasihan mereka. Mereka lu belum apa-apa kok susah disuruh bikin judul itu gimana dalam hati saya gitu ya. Jadi kalau anak atau peneliti pemula ingin melakukan penelitian itu jangan dibebani kamu cari judul salah. Kamu mencari atau rumuskan yang namanya state of the art. Makanya dalam semua hibah penelitian, itu poin pertamanya itu adalah state of the art. Bukan judulnya, bukan temanya, bukan metodologinya, bukan. State of the art. Nah, state of the art ini kekuatan dari kuanti. Karena apa? Karena state of the art itu kan sebenarnya secara sederhana rumusan masalah. Kalau kita main-main di industri startup, industri perusahaan teknologi rintisan, state of the art ini terminologinya adalah pain point. Nah, itu sama sebenarnya. Pain point, rumusan masalah atau state of the art itu sama sebenarnya. Anda sebagai peneliti itu menemukan masalah apa sih gitu loh. Jadi, peneliti itu kuncinya satu, dia harus skeptis ya. Jadi ketika dia melihat realitas di lapangan tuh pasti ini tidak sesuai dengan teori deh gitu. Ini pasti bertentangan dengan teori. Makanya realitas di lapangan dengan teoritis yang ada di literatur itulah menjadi state of the art kita. Jadi sudut pandang kita, pintu masuk kita untuk meneliti gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bimbing skripsi jangan dikasih judul dulu. Misalnya bikin form. Judulnya apa? Waduh. Jadi banyak itu mahasiswa ke saya gitu. Pak, aku bingung. Kenapa bingung? Karena mau skripsi. Sudah bagus dong gitu kan. Tapi disuruh ngajukan judul loh. Terus ya sudah tulis saya bilang kamu rumuskan masalah aja. Jadi judulnya itu rumusan masalah. Terus habis itu gimana? Terus oh, sudah Pak, udah bimbingan sudah. Terus gimana kata dosen pembimbing kamu? Direvisi Pak judulnya. Loh, ya apa sih? Lawang barangnya aja belum ada, proposalnya aja lo belum ada. Sudah disuruh revisi judul. Ini maksudnya apa sih? Kok dosennya gini gitu. Makanya diubah sebenarnya. State of the art-nya apa? Nah, state of the art itu nanti yang direvisi, bukan judulnya. Judul itu belakangan. Jadi nulis judul itu. Jadi kalau saya, oh iya saya mau nunjukkan ya, saya itu bukan peneliti jago ya, tapi lumayan lah. Karena kan saya aktivitas sebagai peneliti itu, apa ya? Aktivitas saya sebagai peneliti itu kan sebenarnya sambilan, karena saya kan basicnya adalah pekerja media. Jadi sentaskor saya itu masih kecil 63 dan 45, tapi saya itu sudah punya Scopus ya. Jadi saya sudah punya Scopus dan saya itu sudah ada kuartil 3 sama 4. Cuman memang belum ada Scopus saya yang as first author. Kemarin saya disertasi itu sebenarnya saya sebagai first author. Cuman ketika saya diterima di Q1 itu saya harus bayar, lumayan bayarnya. Mate saya. Wah, ya sudah toh UI itu tidak mensyaratkan publish, UI itu hanya mensyaratkan accept, diterima. Makanya saya sudah accept. Sudah di accept ya sudah, ngapain saya publish? Kan saya mengeluarkan uang. Gitu. Nah,
Ini membuktikan bahwa kemampuan kita secara metodologi. Jadi saya itu belajarnya sebenarnya epidemiologi. Epidemiologi itu sebenarnya belajar metodologi untuk memecahkan masalah kesehatan. Nah, karena belajarnya itu metodologi, maka saya itu gampang kemana-mana. Karena kan metodologi itu sebenarnya ilmu 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 yang umum ya. Maksudnya enggak ada metode. Ya memang ada metodologi penelitian komunikasi, metode penelitian kesehatan. Tapi kalau orang sudah menguasai metodologi secara konsep, dia mau meneliti apapun asalkan kuantitatif saya bisa ngerjakan. Gitu. Makanya Ibu lihat di sini ini penelitian saya ini saya selalu apa namanya menjadi author yang bukan author pertama karena apa namanya kontribusi saya dalam penelitian ini cuma sebatas analisis data gitu. Jadi kan enak saya. Saya tuh enggak ada substansi apapun tapi saya bisa terlibat dalam riset gitu. Otomatis kayak punya karir akademis. Nah, karena karir akademis ini sifatnya masih sambilan ya, Sinta skor saya masih 63. Itu lawang memang saya bukan pekerjaan utama, tapi kan setelah saya lulus doktor ini akan jadi pekerjaan utama saya. Target saya itu 63 ini saya naikkan minimal tuh 150. Kenapa minimal 150? Simple Bapak Ibu. Pertama ini saya kan dosen ya. Jadi dosen untuk menggapai kesejahteraan itu bukan dari honor mengajar. Waduh, itu konsepsi yang salah ya. Makanya banyak dosen kok habis waktunya untuk ngajar gitu. Jadi itu ajarannya almarhum Profesor Sarmano. Almarhum Profesor Sarmano itu bapaknya sahabat saya tadi nih. Bapaknya Lisa Veterini ini, sahabat saya ini. Profesor Sarmano itu dosen saya di FKH UNER gitu ya. Jadi Profesor Sarmano itu salah satu peletak dasar fondasi penelitian-penelitian di Universitas Airlangga. Ya, makanya beliau itu sebenarnya dokter hewan, cuman punya kemampuan metodologi yang kuat. Basicnya beliau itu maha guru statistik mungkin ya kalau di Erlangga gitu. Makanya saya apa ya menjadi beliau itu menjadi role model saya. Pertama saya dekat karena almarhum Prof Sarman itu bapak dari sahabat saya Lisa Veterini dan yang kedua beliau dosen saya di FKH gitu ya. Nah, kembali ke sini, Prof. Sarman itu ngajar kan begini loh, Bapak Ibu, kalau jadi dosen itu kekayaan itu tidak dihasilkan dari kita ngajar, ngajar pagi sampai sore, Senin sampai Minggu ya, itu nilainya secara nominal tuh kecil. Yang kita kejar itu adalah penelitian Bapak Ibu. Nah, saya nggak mau ngecap ya, saya buktikan aja. Bima, Bima, Dikti. Oke, oke. Tuh. Waduh. Kok nggak ada ya? Bentar, sebentar. Oh, udah gini aja lah. Jadi saya itu, oke, jadi, eh, oh ini yang hibah. Oke, jadi saya meskipun aktivitas sebagai peneliti dan dosen itu sambilan, tapi eh, saya itu sudah memanfaatkan jatah sebagai dosen pemula untuk mengajukan hibah itu sudah 2 kali. Jadi karena saya sudah menerima hibah 2 kali, makanya saya tidak bisa ngajukan dengan skema dosen pemula itu tadi. Nah, nih, LL Dikti Wilayah 3 Universitas Indonesia Maju. Ini saya sudah PDP reguler dan ini tuh sudah 2 kali saya. Ini yang kedua gitu loh. Nah,
Karena sudah kedua, saya nggak bisa ngajukan PDP reguler lagi gitu loh. Nah, makanya saya harus naik kelas gitu. Jadi ibaratnya tuh saya nggak bisa ngajukan hibah bukan karena saya gagal memenuhi kualifikasi, tapi saya sudah overqualified sebenarnya. Jadi saya nggak boleh ngajukan PDP lagi. Dan ini PDP itu saya mentok terus budgetnya. Jadi saya menerima PDP itu dua kali. Yang pertama tahun 2022, itu budget maksimal PDP itu 20 juta. Itu saya mentokkan 20 juta. Terus kemudian saya 2024 ngajukan, 2023 saya ngajukan, tapi saya nggak diterima. Oke, terus habis itu 2024 saya ngajukan lagi, saya terima. Alhamdulillahnya apa budgetnya naik jadi 50. Jadi saya itu nerima duit itu 70 juta. Loh, duit 70 juta itu kalau disetarakan sama ngajar, ngajar berapa SKS Bapak Ibu dalam setahun? Sampai mungkin sampai pita suara kita putus ya enggak akan bisa ya. Setara gitu. 70 juta. Saya dapat uang 70 juta untuk meneliti dan itu nanti imbasnya adalah tadi reputasi kita sebagai peneliti di Sintaskor ini. Gitu loh. Makanya apa ya? Jadi kita cari uangnya itu enggak di sana atau membangun reputasinya itu bukan cuma ngajar aja gitu. Wah, keliru itu. Jadi dosen itu kalau apalagi kalau sudah levelnya doktoral itu enggak terlalu banyak ngajar. Jadi ngajarnya itu sedikit, dia banyak penelitian. Dari penelitian itu yang nanti diajarkan sama dosen juniornya di kelas gitu. Jadi misalnya saya sudah doktor, saya meneliti, saya punya temuan, temuan itu yang diajarkan sama dosen yang levelnya masih S2 gitu ya. Apalagi yang levelnya misalnya masih asisten dosen gitu. Itu yang suruh ngajarkan karena dosen yang sudah doktor itu enggak ngajar banyak-banyak mereka. Mereka tuh meneliti terus. Nah, itu konsepnya sebenarnya gitu. Makanya Bapak Ibu tuh kalau sudah apa ya, kalau sudah jadi dosen tuh kalau nggak neliti kok kayaknya aneh ya. Makanya konsep tridharmanya itu kan benar ya, pendidikan atau pengajaran, penelitian sama pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Nah, terus kenapa sih pengabdian kepada masyarakat itu penting? Jadi gini, kita tuh jangan pernah berpikir kita bisa mengabdikan diri kepada masyarakat kalau kita belum melakukan penelitian. Kan aneh. Loh kita mengabdi kok kita belum punya temuan. Apa ya? Menurut saya itu aneh konsepnya gitu. Loh, yang diabdikan kepada masyarakat itu apa? Berarti kan bukan genuine dari kita. Konsep orang, temuan orang, teori orang kita abdikan kepada masyarakat, kita berikan kepada masyarakat lah. Buat apa seperti itu? Itu kan sama kayak konsepnya sekolah rakyat yang dibikin pemerintah loh. Jadi kita tuh cuman penyambung lidah aja, penyambung lidah dari pemilik teorinya. Nah, itu saya nggak suka. Maksudnya, loh kok gini mikirnya gitu. Kita tuh harus genuine ya, harus harus original. Ide kita buktikan, kita teliti, kita temukan hasilnya baru kalau terbukti valid, validitasnya oke gitu ya, misalnya sudah diterima di jurnal-jurnal internasional, baru temuannya ini kita kasih kepada masyarakat. Jadi kita tuh benar-benar genuine orangnya gitu ya. Benar-benar apa emang benar-benar orang yang pinter gitu loh. Maksudnya benar-benar dosen, dosen itu kan orang pinter dan pinter itu berdampak. Maka jadi pinter dulu gitu. Maka sekolah dulu yang benar. Kemudian pembukti validasinya kalau kamu pinter ya kamu temukan masalah tadi state of the art. Orang pinter itu harus mampu menemukan masalah. Nah, orang keminter cuman bisa menemukan masalah tapi tidak bisa jawab. Banyak ya politisi itu semuanya keminter itu ngomong masalah tos 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 tapi tidak bisa eksekusi menyelesaikan permasalahannya. Maka kita tuh nggak boleh kayak mereka. Semua politisi itu sama menurut saya, karena basicnya mereka bukan bukan peneliti ya. Andai kan punya doktor ya tahu sendirilah metodologi mereka mendapatkan doktoralnya itu seperti apa. Nah, kita tuh nggak boleh kayak gitu. Saya nggak mau. Jadi saya sama-sama dokter nih, sama katakanlah Mister A gitu loh. Kamu dokter di mana gitu loh. Makanya saya itu nggak gampang terpukau dengan status orang sebagai dokter ya loh. Saya sendiri dokter kok. Makanya saya kalau dengan oh saya dokter gitu ya. Saya dokter sudah 10 tahun, tapi ternyata ada tuh kolega, jadi suaminya kolega saya ngomong aja dokter dokter, tapi ternyata skopusnya ini loh ini apa memang ada Scopus yang 4 tapi non Q semua. Jadi artinya loh kamu itu dokter tapi kok apa ya? Publikasimu itu loh di jurnal yang non kuartil semua. Artinya kan jurnalnya itu enggak bereputasi tapi enggak kuat. Jadi kalau saya sih saya malu ya jadi dia ya. Enggak usah ngomong dokter-dokter oh, nyatanya kamu nulis di jurnal aja kamu enggak ada terbitan di jurnal yang bereputasi kan malu gitu. Ya, tapi itu sebagai apa ya? Ya justru saya senang ketemu orang-orang kayak gitu. Berarti kan saya akan naik kelas gitu. Sama-sama bergelar doktor, tapi ya saya nggak bisa dibandingkan sama kamu. Wong kamu cetek gitu. Saya bilang gitu.
Mohon maaf ya, karena kan saya orang Surabaya dan anak kecil juga. Maksudnya usia saya kan masih 40 tahun. Jadi saya itu kalau ngomong kurang bijaksana sebenarnya. Dan itu saya akui. Jadi saya itu belum bijak jadi seorang manusia, jadi dosen itu saya belum bijak. Jadi itu lagi ya. Makanya kita tuh harus beda gitu loh. Maksudnya kita tuh punya genuine gitu lah. Makanya sekarang Bapak Ibu ini kan sibuk semua ya. Maksudnya pertama Bapak Ibu kan ya karena sudah usia ya. Karena sudah usia kan otomatis energinya sudah turun. Nah, energi turun kalau kita melakukan pendekatan penelitiannya data primer ya habis waktunya, energinya habis. Sudah usia satu, yang kedua aktivitas mengajarnya tinggi, terus Bapak Ibu kan punya jabatan struktural, habis waktunya sudah. Usia apalagi 2 tahun, 3 tahun lagi mendekati pensiun ya sudah. Bayangannya kan anak cucu, anak cucu, anak cucu istirahat, punya villa gitu, nggak bisa. Nah, kalau saya masih 40 tahun, saya itu baru di awal masa puncak produktivitas. Makanya kalau mau bersaing gitu ya, mohon maaf nih kalau mau bersaing naikkan Sinta ya Bapak Ibu kemungkinan akan sekalah sama saya. Bapak Ibu tuh energinya tuh udah habis. Energi Bapak Ibu itu 20 tahun yang lalu masa puncaknya kan gitu ya. Ketika Bapak Ibu mengajar gitu dan 20 yang tahun yang lalu penelitian itu belum menjadi sesuatu yang urgent. Yang penting tuh pendidikan dulu. Jadi 20 tahun yang lalu dan masa-masa sebelumnya yang penting tuh masyarakat Indonesia itu belajar dulu lah. Belajar, belajar, belajar gitu. Teorinya itu dihadur dari teori-teori yang dikembangkan oleh bangsa lain ya. Maksudnya itu bangsa-bangsa yang kita anggap sudah lebih maju. Itu ya. Mayoritas memang dari barat. Cuman memang 10 tahun terakhir ilmu itu ternyata sudah mulai berimbang. Dari timur juga banyak keilmuannya. Nah, Bapak Ibu, itu kalau kemarin apa namanya fokus di pendidikan ya Bapak Ibu berjaya. Maksudnya ya orang-orang kayak saya yang jadwal ngajarnya sedikit ya pasti kalah gitu ya. Kalah dalam arti jenjang karir dosennya kalah. Tetapi ketika Indonesia itu sadar loh, kita tuh masyarakatnya itu sudah banyak belajar, buta hurufnya sudah hampir 0%. Terus habis itu jumlah penduduk yang kuliah di tingkat perguruan tinggi juga sudah tinggi persentasenya. Nah, permasalahannya loh, anak ini belajar apa di sekolah-sekolah dalam negeri ini gitu ya. Nah, baru loh yang diajarkan itu ya sesuatu yang genuine dari Indonesia sendiri. Genuine itu apa ya? State of the art-nya itu pakai pendekatan yang mengungkapkan masalah orang Indonesia, yang meneliti orang Indonesia, dan masalah itu, hasil penelitian itu diselesaikan di konteks Indonesia oleh orang Indonesia sendiri. Nah, itu yang namanya kemandirian keilmuan. Nah, kemandirian keilmuan itu kapan? Ya 20 tahun belakangan ini. Ketika pemerintah sadar, oh iya sudah saatnya nih dikti itu berubah, pendidikan tinggi itu berubah, bukan lagi fokus di pengajaran, tapi fokus di riset. Makanya hibah-hibah itu kencang. Nah, Bapak Ibu, karena mindsetnya saya dosen itu tugas utamanya mengajar, ya keteteran sama saya. Gitu, karena mindset saya, tugas utama dosen itu meneliti, apalagi saya kan cenderung ekonomis mikirnya loh. Kalau saya ngajar tok ya duitku dikit. Itu tadi, kalau saya ngajar misalnya, katakanlah satu SKS 100.000, paling maksimal 1.200.000 ya, 1.200.000, 1.200.000 kalau dikali setahun itu berapa? Paling 12, ya, cuman berapa? 14 juta. Lah sekali peneliti langsung jebret 50 juta, kan beda gitu loh. Makanya saya menganjurkan Bapak Ibu itu yang ngajar tuh tetap gitu ya. Bagaimanapun kan Bapak Ibu dosen. Cuman proporsinya itu harus diimbangi ngajar sama peneliti. Penelitiannya yang banyak. Nah, bagaimana kita meningkatkan kuantitas penelitian kita? Kita main-main di data sekunder gitu ya. Jadi ndak usah lagi kita penelitian kok ini nanti ambil datanya di sini, populasinya di sini. Waduh, kuno itu. Jadi old old Aduh, kuno sekali pola pikir seperti itu. Peneliti seperti itu pola pikir yang kuno ya. Jangan tersinggung ya. Maksudnya kita tuh kan harus maju dan berkembang ya. Meskipun Bapak Ibu mungkin katakanlah menjadi dosen tinggal 2 tahun, 3 tahun, tapi kan mindsetnya itu juga harus berubah. Jadi ini karena Bapak Ibu ini kan sudah bijak-bijak semua ya. Mengajar tuh lebih dari 20 tahun. Jadi ketika saya tuh banyak dengar ketika saya masih SD, Bapak Ibu itu sudah jadi dosen kan. Nah, makanya dengan kebijaksanaan Bapak Ibu, mindset
mindset sivitas akademik. Sivitas akademik itu kan berarti tenaga dosen, tenaga pengajar, mahasiswa dan alumni kan sebenarnya. Nah, mindset sivitas akademik itu berubah. Jadi berubah menjadi penelitian gitu. Kalau ibu enggak bisa, bapak ibu enggak bisa melakukan penelitian, minimal itu menginspirasi agar mahasiswa itu gemar meneliti, bukan gemar belajar. Fase gemar belajar itu sudah lewat. Jadi ketika Orde Baru sudah mencanangkan program pendidikan, misalnya wajib belajar 6 tahun, wajib belajar 9 tahun, wajib belajar 12 tahun gitu ya. Nah, gemar belajar itu sudah dilewati, maksudnya sudah kita dalam proses memang manusia Indonesia itu sudah gemar belajar. Maka nextnya adalah setelah kamu belajar, kamu meneliti. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu sebenarnya sudah punya, ya apa ya, saya enggak sombong, maksudnya sudah punya, sudah saya latih ya, saya sombong ya, mohon maaf nih. Jadi saya anak kecil, anak bocil, saya ngajar itu baru tahun 2012. Jadi saya pengalaman ngajar saya itu baru 12 tahun. Makanya Bapak Ibu itu ngajar sudah hampir 30 tahun gitu ya. Tetapi ya itu tadi namanya apa ya? Namanya kita kalau mau objektif ya enggak apa-apa belajar dari anak kecil. Kalau ibarat falsafah falsafah Jawa, kebo nyusu gudel gitu. Jadi kebo itu kan kerbau, dia menyusu kepada gudel. Gudel itu anak kerbau gitu loh. Jadi orang tua yang belajar kepada anak muda. Itu sebenarnya kalau dari paradigma feodalisme itu negatif ya sentimennya, konotatif. Jadi orang tua kok belajar sama anak muda, berarti anak mudanya itu yang kurang ajar gitu kira-kira. Atau orang tuanya ini sangat bodoh sehingga dia harus belajar dari anak muda. Tetapi kalau falsafah kebonyo sugudal itu kita menggunakan yang positif, artinya mau muda mau tua itu memang harus bolak-balik resiprokal ya. Yang muda belajar kepada yang orang tua juga nanti belajar kepada yang muda gitu ya. Jadi kalau saya belajar Bapak Ibu itu belajar bagaimana handle kelas, bagaimana memotivasi anak didik, bagaimana kita belajar telaten mengajarkan gitu ya. Tapi kalau sudah sekarang gitu ya, kalau untuk urusan penelitian ya Bapak Ibu belajar sama saya gitu ya. Nah, saya itu bawa konsep dan konsep itu bukan milik saya, konsep itu saya pelajari di UI gitu ya. Saya enggak sombong ya, maksudnya dikit-dikit kok UI UNER ya. Memang saya alma maternya di situ. Saya enggak pernah kuliah di kampus swasta masalahnya. Jadi ya memang alma mater saya di sana gitu. Kalau nanti mungkin ada Pak Kiki bilang gitu ya, wah dikit-dikit alma mater loh ya. Memang saya kuliahnya di sana mau diapakan lagi gitu. Nah, Bapak Ibu, ini ini tuh saya sudah sediakan namanya data sekunder kepada Anda ya. Jadi itu point of view-nya itu beda. Kalau saya kalau saya menggunakan data ya, kalau saya menggunakan data itu saya ambil sendiri memang saya data primer. Tetapi data ini kan saya share ke Bapak Ibu sekalian gitu ya lewat skema LPPM ISIP Jakarta. Jadi data ini saya share gitu ya. Nah, kemarin tuh Bu Dewi nanya, Mas ini diapakan gitu ya, datanya ini diapakan. Nah ini kan datanya, data ini diapakan Mas gitu. Saya kan enggak punya proposalnya gitu ya, Bu Dewi bilang gitu. Loh, oh berarti Bu Dewi ini belum paham namanya data driven research gitu ya. Jadi data driven research itu apa namanya konsepnya adalah kita itu tidak merancang metodologi dulu, tidak merancang eh, variabel dulu gitu ya. Tapi kita justru melihat ketersediaan data gitu loh. Jadi paradigmanya peneliti itu datang ke kalau saya ya jadi gini. Jadi kita tuh sudah punya konsep sebenarnya, sudah punya state of the art. Tapi state of the art itu masih di kepala, maksudnya masih dalam angan-angan. Nah, state of the art ini akan ketahuan ketika kita mengakses sumber data sekunder. Ya. Jadi nih kita tuh sudah punya namanya Ilham dulu. Ilham, maaf, ini nama rektornya ISIP ya, Pak Ilham. Saya enggak ada ini ya. Jadi kita sudah punya ilham, kita sudah punya ide. Oh, saya itu punya punya apa ya, bersitan ide. Oh, ini ada masalah ini sebenarnya, ada masalah. Dan masalah itu enggak harus saya turun langsung ke lapangan. Masalah itu justru saya cari sumber datanya. Datanya ada nggak ya gitu. Nah, makanya konsep penelitiannya itu diambil ketika saya membaca variabel yang tersedia. Nah, sudah itu konsepnya. Jadi, data driven research itu adalah riset yang dibangun ketika variabelnya sudah tersedia. Kalau Bapak Ibu pakai primary data, variabel kan Bapak Ibu yang bikin.
gitu ya. Itu mahal penelitiannya karena ibu akan ambil data. Kalau saya gitu ya, kalau saya gini, oke ini saya tutup ya isipnya, Hasanah saya tutup. Jadi eh kalau saya sudah punya terbersit, terus kemudian saya susun state of the art-nya dalam bentuk proposal. Setelah proposal oke, maka saya mengambil data di lapangan. Nah, kalau Bapak Ibu itu latihannya bukan seperti itu. Latihannya itu adalah seperti bagaimana saya eh, menulis manuskrip ini gitu ya. Jadi latihannya Ibu nggak usah lah ke BPS dulu, wong data driven research saja baru paham. Nanti nanti ke apa namanya? Ke pusat data ya bingung, nggak ngerti gitu ya. Nah, makanya data driven research. Oke. Oh iya, Bapak Ibu itu ini. Nah, nah, jadi gini, eh ini konsep data driven. Jadi dalam penelitian ini seluruh proses mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan hingga interpretasi berdasarkan pada data yang valid. Nah, ini artinya data itu sudah tersedia. Kita tinggal mengolah, tapi ya memang harus disesuaikan sama intuisi gitu ya. Jadi kita sudah punya intuisi, tapi intuisi tidak ditulis dulu. Jadi intuisi itu yang akan membimbing kita mengakses sumber data gitu ya. Kayak saya itu sudah punya intuisi gitu. Oh, orang kalau jatuh, orang kalau terluka, maka dia akan mengalami akan berdampak pada kesehatan mentalnya. Orang jadi emosional, orang jadi depresi, apalagi kalau misalnya kecelakaannya itu berat. Jadi saya kan sudah punya intuisi. Intuisi ini kan karena saya gemar membaca ya. Jadi saya itu kelas 3 SD aja sudah baca Kompas tiap hari. Terus kelas 4 kelas 5 SD itu saya baca Tempo. Gitu ya. Jadi otomatis wawasan saya itu kaya karena saya itu banyak sumber bacaan di rumah. Nah, saya sudah punya intuisi gitu. Kalau ada orang cedera, kemudian pasti dia nanti mengalami gangguan mental emosional. Itu karena sumber bacaan dan itu masih ilham dulu. Nah, baru saya akses ke Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi saya datang ke Kemenkes karena Kemenkes punya tadi data Riskesdas. Jadi ini analisisnya itu analisis lanjutan gitu ya. Data driven research itu sebenarnya analisis lanjutan dari analisis yang sudah dilakukan oleh lembaga pemerintah. Makanya ini riset yang dilakukan pemerintah kan ini Riskesdas 2018. Saya melakukan analisis lanjutan. Jadi saya melanjutkan proses yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ini artinya kesinambungan. Jadi kita itu sudah berkontribusi, sudah nggak usah ngomong ditanya kontribusinya apa untuk negara loh. Ini loh saya lakukan penelitian lanjutan. Kamu penelitian dasar saya lanjutkan. Artinya kesempatan kita untuk mendapatkan pendanaan itu menjadi besar. Oh iya ya, dia ada added value ya. Jadi state of the art-nya dia itu melengkapi state of the art yang dikemukakan oleh pemerintah. Itu sudah oke, makanya saya hibah itu lolos. Ya pendekatannya seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Pendekatannya itu analisis lanjutan. Makanya kalau mau penelitian jangan melakukan hal yang sama dengan orang lain. Itu yang diajari oleh Pak CT, Pak Khairul Tanjung. Jadi Pak Khairul Tanjung itu kan bukan seorang ahli komunikasi, tapi beliau tuh kan punya konglomerasi media terbesar di Indonesia ya, Transmedia. Jadi Pak Ceto itu bilang, loh kamu tuh kok melakukan sesuatu yang telah dilakukan orang lain ya, otomatis apa yang kamu lakukan itu tidak akan laku gitu. Pak Ceto Binjang. Pertama, kamu sudah kalah waktu. Dia sudah melakukan itu 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Kamu melakukannya sekarang. Ya, pasti kamu akan tertinggal dari waktu. Yang kedua, dia pasti sudah karena dia melakukan duluan, resourcesnya pasti sudah banyak. Kamu belum punya resources, ya kamu kalah. Makanya jangan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Pemerintah itu sudah meneliti, gitu ya, paradigmanya. Pemerintah sudah meneliti. Riskesdas, ngapain kita penelitian seperti Riskesdas? Ya, tidak akan laku hasil penelitian kita. Nggak akan laku itu artinya kalau kita teliti, kita tulis,
Terus habis itu kita tawarkan kemana? Ke jurnal untuk dipublikasikan, ditawarkan kepada pemerintah untuk sebagai panduan kebijakan, ya ndak akan laku. Loh, saya sudah melakukan penelitian survei kok, Mas. Populasi saya itu 200.000, kamu variabelnya sama, terus kamu variabelmu cuma 500, ya melet. Buat apa gitu ya. Jadi disertasi itu enggak boleh kayak gitu. Disertasi itu harus jadi produk kebijakan. Makanya disertasi saya kan jadi produk kebijakan. Minimal ada aspek komersilnya karena itu nanti urusannya nanti sudah dibeli IP-nya sama Bina Nusantara University. Jadi disertasi saya itu sudah laku. Pertama sudah diterima meskipun belum publish. Yang kedua, saya kasih ke lembaga riset terapan itu diterima, makanya didanai. Nah, ngomong dana kan ngomong uang kan berarti saya punya pendapatan gitu. Nah, analisis lanjutan gitu ya. Jadi pemerintah itu punya keterbatasan sebenarnya. Jadi tidak sengaja mereka namanya penelitian dengan 200.000 kan pasti otomatis sumber daya pemerintah itu juga terbatas. Makanya nanti banyak data-data yang dikuasai oleh sumber data milik negara itu penelitiannya kalau dari kuantitatif majority hanya secara deskriptif. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sumber data apa namanya sumber data sekunder misalnya di BPS, di apa namanya Kementerian Kesehatan, data survei itu semuanya datanya adalah data univariat atau data deskriptif. Nah, makanya meskipun data deskriptif itu kan sudah kuantitatif, bukan kualitatif. Jadi kualitatif itu tidak laku di era modern, apalagi di era digital, ketika semua data itu sudah terkumpul ya, teragregasi dengan baik. Jadi eh, sudah tidak laku Bu, kualitatif itu sudah tidak laku, sudah kuno makuno, Mas. Kalau kata almarhum saya. Jadi tapi tetap dibutuhkan loh. Maksudnya jadi nanti hasil penelitian kualitatif ketika dia mengeluarkan kesimpulan, siapa pembelinya? Pembelinya adalah orang kayak saya. Orang yang basicnya adalah peneliti kuanti. Jadi pembeli kuali itu adalah orang-orang yang basicnya kuanti. Kenapa? Contoh seperti ini ya. Saya misalnya, saya Rizky Fajar. Kuanti itu kan tidak dalam. Jadi dia itu tidak bisa menyusun instrumen itu secara mendetail sebenarnya. Nah, kuali itu di situ. Jadi kuali itu mendahului kuanti itu gini. Jadi orang kualitatif itu yang menyusun instrumen. Oke, kalau kita mau meneliti misalnya, kita mau meneliti ini konsepnya, kita mau meneliti impulsive buying. Nah, kuali itu di sana mainnya. Impulsive buying adalah definisinya bla 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 bla. Bagaimana cara mengukurnya itu kualitatif itu tugasnya. Kualitatif, ayo bikinkan saya apa namanya definisi secara mendalam dari impulsive buying. Definisi secara mendalam dari fear of missing out dan definisi dari kesehatan mental pada remaja. Itu kualitatif yang jalan. Jadi dia biar apa? Biar cepet kan. Kalau ini didefinisikan dulu pakai kuanti ya lama harus bikin kerangka konsep dan sebagainya. Tapi kalau kuali itu menjelaskan definisi dulu ini. Impulsive buying itu apa, fear of missing out apa, kesehatan mental apa, itu disuplai ke kita. Jadi nanti hasil penelitian kualitatif itu dijadikan oleh orang-orang kuanti menyusun instrumen. Gitu ya. Jadi apa? Nah, ini misalnya nih, oh ternyata oleh orang kuali ditunjukkan, Mas, definisi impulsif buying itu begini, begini, begini. Ternyata dia bilang, impulsif buying itu ada dua aspek. Yang pertama kognitif, terus habis itu yang kedua afektif gitu kan. Nah, itu saya turut. Oke, sip gitu. Nah, dari masukannya orang kuali ini saya nyusun instrumen. Nah, nanti orang kuanti yang membuktikan, misalnya dari sekian banyak ini instrumen mana yang apa namanya variabel afektif itu jadi ini misalnya ya impulsive buying ya. Jadi kalau Bapak Ibu enggak paham saya agak susah. Jadi gampangnya gini. Oh, oke. Kognitif. Aspek kognitif ini adalah laten variabel. Kalau Ibu belajar SEM itu laten variabel namanya. Jadi variabel yang enggak bisa diukur secara langsung. Impulsive buying itu enggak bisa diukur secara langsung. Dia membutuhkan yang namanya observe variabel atau variabel observasi. Variabel observasinya di hipotesanya kognitif itu terdiri atas ini. Observasi pertama, saya ini nomor 24, 25, 26, 27. Nah, jadi ada
berapa ini? Ada berapa observasi? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi orang kuali itu yang menjelaskan, Mas, ternyata setelah saya teliti secara mendalam, impulsif buying itu ada dua aspek. Yang pertama kognitif. Kognitif itu ada 4 aspek yang diukur. Nah, masukan dari kuali itu saya susunkan menjadi sebuah instrumen. Nah, instrumen ini nanti yang membuktikan impulsif buying itu apakah sesuai dengan 4 konsepnya kuali itu dibuktikan oleh orang kuanti. Gitu. Nah, cuman pertanyaannya adalah, loh, ngapain saya nunggu orang-orang kuali meneliti? Toh artikelnya kan sudah banyak. Nah, makanya kuali enggak dipakai. Mohon maaf nih. Kuali enggak dipakai. Loh, ngapain saya nunggu kamu neliti gitu loh. Lah wong impulsif buying itu loh sudah banyak penelitian-penelitiannya. Dari mana buktinya loh? Ya saya pakai AI aja sudah. AI itu saya pakai konsensus. Jadi contoh misalnya, loh, ngapain saya nunggu orang kuali penelitian mendalam? Seminggu, 2 minggu lah. Cuman 5 menit saya selesai. Impulsif buying. Terus saya filter. Jurnal ranknya Q1 sampai Q4 misalnya. Saya hanya mau pakai Q1 dan Q4 misalnya. Terus saya mau jurnal ini diteliti dalam past 2 years. Wes, apply. Terus kemudian saya tinggal nanya sama AI, impulsif buying itu apa ya? Jadi saya tinggal nunggu AI yang bekerja untuk saya gitu. Jadi AI itu menggantikan fungsi orang kuali kan sebenarnya. Lah ngapain saya bayar orang kuali? Andaikan saya ngajukan hibah penelitian. Nah, andaikan saya mau mengajukan hibah penelitian, lah ngapain saya sharing sama orang-orang kuali? Saya makan sendiri aja dananya, anggarannya untuk memperkuat penelitian saya gitu ya. Jadi ngapain saya nunggu orang kuali kalau orang kuali itu hanya sebatas menyusunkan instrumen. Jadi saya enggak merendahkan kuali ya, tapi ini subjektivitas karena saya orang kuanti. Gitu. Jadi untuk mengawali proses kuantitatif butuh kualitatif tadi itu menjadi patah. Karena apa? Karena perkembangan teknologi. Itu perkembangan teknologi itu membuat saya punya jurnal-jurnal yang high quality 2 tahun terakhir. Sudah saya valid dong data saya. Jadi kalau misalnya hanya berdasarkan AI ini nanti saya validasi, maka saya sudah bisa menyusun instrumen. Lah tadi, lah susunan instrumen saya ini dasarnya hanya dari artikel review. Sudah selesai lah. Kuali itu kebagian apa, Pak? Gitu. Ya apa? Makanya belajar kuanti saya bilang. Jadi itu satu. Terus, loh, nanti kuali apa impact-nya? Nanti boleh. Kuali itu setelah kuantitatif. Maksudnya apa? Misalnya gini ya. Tadi mana sih tulisan saya? Nah, ini tulisan saya nih. Ternyata kalau misalnya kita hasil statistik, ya, misalnya kita hasil statistik, nih misalnya nih. Ini contoh nih, ini setelah di hasil statistik nih. Hasil statistik, ternyata kalau hasil analisis kuantitatifnya tidak bermakna, maka itu dibutuhkan orang kualitatif. Wah, ini kok enggak bermakna gitu ya. Padahal secara substansi ini harusnya bermakna. Maka kuali itu dewa penyelamatnya orang kuanti. Weh, lah kamu kuanti. Penelitianmu modelnya gitu, angka-angka semua. Ketika angkanya enggak berbunyi, bilang, kamu enggak bisa toh menjawab permasalahan state of the art-mu tadi enggak bisa terpecahkan kan, atau pain point-mu enggak bisa resolve kan. Maka orang kuali tampil bak dewa penyelamat. Sini saya teliti lagi dengan pendekatan kualitatif. Loh ya memang iya, makanya muncul istilah mixed method ya. Jadi penelitiannya itu campuran antara kuanti dan kuali. Tapi saya kasih clue Bapak Ibu ya. Kalau kita penelitian dengan data besar itu berapa? Di atas 1.000. Angka itu pasti signifikan sudah. Wes, jadi ibarat manusia loh. Ngapain saya nunggu kualitatif dewa penyelamat? Lawang saya datanya besar. Makanya itu signifikan semua. Lihat, minimal itu di bawah. Andai kan tidak signifikan itu tidak apa-apa. Tapi dia angkanya itu approach to significant gitu misalnya. Jadi ini lihat Bapak Ibu. Ini kan notasinya A, B, C semua. Andai kan ada yang C gitu ya. Andai kan ada yang C ya enggak apa-apa gitu loh. Ini cuman sebagian aja ya. Jadi ternyata ini tuh enggak signifikan karena P-nya lebih dari 0,05. Ya enggak apa-apa, tapi kan secara substansi terbukti.
Jadi saya sudah punya pain point itu resolve. Jadi kalau saya ngomong, apakah orang yang mengalami cedera itu mengalami gangguan mental emosional, ya sudah memang benar adanya. Lawang saya penelitiannya data besar. Artinya lagi-lagi kuali nggak terpakai. Mubazir. Jadi ilmunya itu loh mubazir, saya bilang. Jadi dipelajari bertahun-tahun, ternyata enggak banyak terpakai ya gitu ya. Ya iyalah lah kamu enggak menyesuaikan diri. Kuali itu metode kuno yang dikembangkan oleh filosof-filosof tua itu. Jadi ketika angka, no apa namanya logika matematika dan alat-alat matematis itu belum banyak berkembang, makanya sudahlah, enggak usah ngeyel. Kalau mau jadi peneliti harus belajar kuanti. Orang kuanti itu enggak butuh kuali sebenarnya. Karena untuk apa sih? Kuali itu semuanya pasti akan dalam bentuk narasi kan sebenarnya. Narasi itu sudah banyak di dunia ini. Yang dibutuhkan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif itu apa? Pendekatan di mana kita bisa melakukan generalisasi. Ya. Jadi generalisasi Bapak Ibu ya. Jadi itu poin pentingnya pertama. Jadi kalau saya mengatakan bahwa kembali ya, saya mengatakan bahwa ada asosiasi atau ada hubungan antara kejadian cedera dengan kondisi sosiodemografi itu memang sah dan dapat diimplementasikan kepada populasi gitu loh. Jadi surveinya di mana? Surveinya itu di penduduk Pulau Jawa. Artinya kalau saya menyatakan, kalau saya menyimpulkan bahwa cedera tidak hanya berdampak fisik tetapi juga berdampak psikologis yang dapat menurunkan kualitas hidup dan produktivitas. Itu sudah teori baku dan bisa disematkan atau bisa diimplementasikan kepada populasi. Nah, jadi itu pertama. Hasilnya itu valid, hasilnya itu generalized. Jadi hasilnya itu bisa berlaku umum sesuai dengan populasi yang diteliti. Kalau subjektif, kalau kuali kan ya populasinya cuma satu orang, dua orang, ya lah, negara mengeluarkan uang hanya menyelesaikan masalah satu orang kan enggak masuk akal. Gitu. Makanya Bapak Ibu harus main di kuanti. Nah, ketika saya oleh karena itu, nah ini kan rekomendasi seorang peneliti. Nah, ini yang mahal karena kita menghasilkan sebuah rekomendasi. Rekomendasi ini sahih, valid secara akademik, secara ilmiah. Lawang memang datanya real. Apalagi datanya kita pakai kan data pemerintah. Jadi kita membantu pemerintah merumuskan rekomendasi. Ini yang mahal. Karena saya sudah bilang intervensi, diintervensi. Kalau ada orang pernah jatuh, pernah kecelakaan di jalan raya, dia bekerja di pabrik, terus kemudian dia pernah kecelakaan di tempat kerja, diintervensi. Apa intervensinya? Perawatan fisik satu dan dua, dukungan kesehatan mental. Sudah itu yang mahal, makanya itu dibeli sama jurnal. Dan dia yakin, oh iya ya ya pasti nih kalau Rizky Fajar, Lisa sama Ira meneliti itu memang boleh diterapkan di penduduk Pulau Jawa. Sudah tidak ada alasan untuk menolak gitu loh. Mungkin alasan untuk menolak adalah biasanya itu karena waktu ya. Misalnya, oh ini sumber datanya 2018. Gitu. Jadi nanti kalau tertolak itu nanti biasanya karena sumber datanya agak tua. Oh ini kok datanya 2018 ya. Gitu. Nih, ini dasarnya 2018 nih gitu. Jadi bisa terhambat di novelty. Wah ini kebaruannya kurang gitu. Lo, kalau kamu ngomong oke tak terima. Memang data 2018 kebaruannya kurang, novelty-nya kurang kuat. Tetapi Bapak Ibu, setelah kita mencari state of the art, maka kita harus bisa merancang novelty. Nah, novelty atau kebaruan itu basicnya ada, enggak harus baru secara substansi. Jadi novelty itu pertama itu unsur kebaruannya itu adalah memang substansial. Jadi memang kita punya konsep yang genuine yang bisa memecahkan masalah di mana belum ada satu manusia pun yang bisa memecahkan masalah itu. Itu nanti kan substansial ya. Novelty secara substansial. Nah, novelty secara substansial itu sudah tidak ada di era modern. Sudah tidak ada filosof orang berpikir di mana orang pemikiran itu tidak pernah dilakukan oleh manusia lainnya. Tidak ada sudah. Nggak ada kan itu eranya Socrates, Plato, Aristoteles dan sebagainya. Sudah nggak ada filosof seperti itu sudah. Jadi novelty secara substansi itu sebenarnya sudah nggak ada di era modern. Novel, lu terus penelitian nggak ada novelty-nya? Ya enggak, Rek. Waduh. Kalau ngomong gitu, jangan mencari novelty secara substansi. Maka cari yang kedua, metode.
Jadi, kalau misalnya saya ditolak karena metode saya menggunakan analisis statistik, loh, ya bisa tak kembangkan. Oh ya sudah, metodenya statistik ya. Oh iya, ini saya pakai regresi logistik. Ini logistik ini kuno gitu ya, kuno. Loh, tak perbarui nanti kalau misalnya nih manuskrip saya ditolak, maka tak ubah metodenya, datanya sama, substansinya sama, tetapi metodologi analisisnya berbeda dan kita yakin perbedaan metode analisis statistik itu menghasilkan yang kesimpulan yang lebih baik itu sudah novelty. Yang kedua itu ajarannya promotor saya yang disertasi kemarin. Nama beliau adalah Prof. Sudarto Rono Atmojo. Prof. Sudarto itu bilang, loh kamu ngomong novelty kok selalu substansi. Ya enggak ketemu-ketemu mas. Wong sekarang sudah tidak ada filosof. Secara metode, itu poin pentingnya. Secara metode, makanya belajar epidemiologi itu belajar metode yang lebih update. Orang sudah melakukan penelitian, substansinya sama, kamu perbarui metodenya, kamu ketemu novelty, gitu. Jadi, itu pola pikirnya menyusun proposal penelitian. Jadi, gitu Bapak Ibu ya. Jadi, metode, makanya kuasailah metode sebanyak-banyaknya. Belajar metodologi, namanya juga peneliti. Kalau peneliti tidak belajar metode, yang dipakai itu aja. Bahwa untuk menyelesaikan masalah ada metodologi univariate analysis, bivariate analysis, multivariate analysis. Univariate analysis, deskriptif statistik. Bivariate ada correlation misalnya. Belajarnya korelasi aja. Waduh, pas. Repot, Bu. Pak, nggak akan maju. Korelasi aja, mati urip mulai zaman jebot sampai sekarang tahun 80-an. Kalau penelitian kok korelasi aja, waduh. Regresi aja, waduh. Wes ketinggalan zaman. Makanya saya percaya diri. Sinta skor saya itu bisa cepat naik ya karena saya kan kaya metodologi. Jadi misalnya nih, wah ini ditolak nih karena dianggap datanya tua dan metodologinya ndak ada novelty-nya. Ya saya tinggal ubah pakai SEM misalnya, pakai GEE, pakai analisis tren, macam-macam pendekatannya, substansinya sama. Makanya tolong belajar metodologi Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu ini tergolong dosen yang masih muda ya, usianya sepantar saya atau di bawah saya sudah jadi dosen, itu nggak bisa loh dosen cuman mengandalkan pengajaran, harus penelitian. Makanya kalau mau penelitian belajar metodologi. Belajar metodologi paling gampang, paling murah. Kalau isip ya belajar sama saya aja, kan murah. Saya nggak akan minta bayaran, cuman saya minta makan aja gitu. Saya ngajar tapi nggak dikasih makan kan ya saya marah. Saya ngajar tapi nggak dikasih minum kan saya marah. Tapi terus kasih saya waktu. Kapan mau belajar? Terus kasih saya ruangan. Ngajar nggak ada ruangannya dan saya nggak mau ngajar metodologi itu offline, online. Percuma. Kalau belajar metodologi itu harus tatap muka. Jadi saya tahu ini orang ini paham apa enggak dari raut muka kan kelihatan. Ini nggak paham-paham, ya langsung diseleksi, dikeluarkan ini nggak paham-paham ini nggak paham-paham ini. Jadi nggak bisa jadi peneliti, dia pengajar aja sudah. Jadi levelnya dia memang pengajar sudah. Ini nggak kuat karena untuk meneliti itu butuh kecerdasan loh. Jadi butuh kecerdasan, daya tangkap gitu ya, nalar, kreativitas banyak yang dibutuhkan. Makanya nggak semua dosen bisa jadi peneliti ya itu karena wah ini nggak kuat ini, kasihan kan anak, kalau orang kalau daya tangkapnya nggak kuat terus dipaksa kan nanti bisa bisa gangguan mental kan gitu. Jadi burn out kalau istilahnya loh. Jadi kan saya nggak tahu kapasitas masing-masing dosen ya. Cuman kalau dari dari saya riset Sintaskor memang apa rendahnya ini karena nggak ada waktu atau memang nggak mampu gitu. Itu yang belum tahu saya. Semoga karena nggak ada waktu. Nah makanya saya ajarin pakai secondary data atau data driven gitu ya. Nah jadi data driven itu ini kan saya sudah ngasih kuesioner Bapak Ibu. Sama ketika saya mengakses datanya Kementerian Kesehatan itu saya juga mengakses dulu, yang saya akses dulu ini jadi data Kementerian Kesehatan itu enggak ujuk-ujuk saya bikin jadi manuskrip gini gitu. Jadi yang saya pelajari adalah kuesionernya atau instrumennya. Jadi gampangnya gini, pemerintah itu kan melakukan penelitian. Nah, kita tuh sudah skeptis. Pasti pemerintah itu tidak bisa menyelesaikan masalah 100%. Makanya butuh yang namanya tadi analisis lanjutan. Nah,
Cuman masalahnya loh, pemerintah ini menelitinya apa? Maka kita lihat dulu instrumennya apa, dicek dulu instrumennya apa. Karena kalau dari pengecekan instrumen, maka kita tahu data dan variabel yang tersedia itu apa. Maka setelah kita punya data dan punya variabel, baru menyusun konsep penelitian. Itu yang namanya data driven. Jadi data itu menjadi apa ya, pemandu. Kalau dulu, kalau yang penelitian zaman jebot, kan apa namanya, metode variabel itu kan ditentukan ketika kita sudah bikin latar belakang, kita sudah bikin tinjauan pustaka, baru kita menyusun metodologi apa namanya, definisi operasional variabel. Nah, di era modern, di era sekarang, era kekinian, itu era zaman now, apa? Habis mau apa? Sebentar ya Bapak Ibu, ini ada anak saya minta gunting kuku. Nih. Nah, di era modern, zaman sekarang, itu definisi operasional variabel itu bisa jadi di awal, di latar belakang kita sudah memiliki definisi operasional variabel. Karena apa loh ya? Memang sudah ada datanya, sudah ada variabelnya, ya tinggal variabel itu kita konsepkan gitu ya. Jadi, menjawab pertanyaannya Bu Dewi yang kemarin, justru kalau saya sudah kasih kan, ini loh Bu instrumennya. Jadi Ibu sudah tahu kan variabelnya apa saja. Gitu. Maka Ibu yang kreatif dong gitu. Maksudnya gini, loh Mas ini gimana tujuannya? Loh tak balik loh. Ibu itu mau nyusunnya ya sesuai tujuan Ibu sendiri, saya bilang. Saya balik loh. Saya sudah kasih variabel, saya sudah kasih instrumen, saya sudah kasih data. Maka ibu sendiri yang nyusun substansinya, gitu loh. Jadi kebetulan kan Bu Dewi ini psikologi ya. Ya ibu sendiri yang ngolah-ngolah datanya gitu. Jadi konsepsinya, misalnya nih hubungan antar variabelnya mau dibikin pengaruh, misalnya impulsive buying, fear of missing out berpengaruh terhadap kesehatan mental. Loh ya silahkan kalau memang itu novelty-nya ibu. Kalau mau misalnya impulsif buying, fear of missing out, dan kesehatan mental dikonsepsikan sebagai saling terikat atau saling bergantung atau saling berkorelasi, ya silahkan. Gitu loh. Jadi saya tidak kemilian. Maksudnya substansi itu masing-masing, Bu. Masing-masing peneliti. Bukan berarti terus terus apa namanya, apa ibu nurut sama saya, enggak. Saya mengambil data, saya menyusun variabel, ya sudah ibu manfaatkan sendiri. Makanya nanti dari satu sumber data itu bisa jadi banyak judul gitu loh. Cuman cara mainnya gini, sudah. Jadi saya enggak apa ya, saya enggak akan mau lah ngasih proposal sebenarnya, karena nanti pasti saya kan memang sudah punya tujuan. Nah tadi tuh balik ke konsep awal. Kalau saya kasih tujuan saya, lah berarti kan kita melakukan hal yang sama dilakukan oleh dua peneliti yang berbeda ya. Itulah ngulang lagi namanya. Kan tidak efisien kerja seperti itu. Jadi, data yang saya sudah susun ini, impulsive buying, fear of missing out, sama kesehatan mental, itu silakan dikerjakan sendiri. Jadi, saya tidak mau nuntun gitu loh. Ini tuh variabelnya sudah ada. Ibu sendiri yang menggali. Saya bilang sama Bu Dewi semalam itu gitu. Bebas Bu, mau diapakan. Makanya saya tidak ngasih proposalnya. Gitu loh. Ibu mau melakukan apapun terserah. Asalkan memang ada data. Gitu loh. Jadi data saya itu silakan dioprek semaunya. Sudah, saya bilang. Ya semau ibu mau diapakan datanya. Ini datanya sudah lumayan ini loh. Datanya banyak ini, ada berapa row. Berapa kolom. Nah, ini ada berapa kolom? Nah, ada berapa kolom AR. Sudah lebih dari 20 variabel ini sebenarnya. Sudah lebih dari 20 variabel, Bapak Ibu. Memang Ibu nanti nanya kan ke saya, Pak, fear of missing out itu apa? Terus impulsive buying itu apa? Terus habis itu apa namanya? Gangguan mental emosional apa? Saya bisa kasih apa ya? Bisa kasih masukan. Maksudnya, oh ini Bu, maksudnya itu. Cuman lagi-lagi loh, itu kan konsep yang sudah ada. Tinggal masukkan aja ke konsensus, sudah keluar gitu. Sudah keluar gitu loh. Konsep konsep definisi operasional variabelnya memang itu, kalau kita ngambil Kemenkes, mereka pasti ngasih data sama ngasih apa namanya, definisi operasional variabel ya. Cuman karena apa ya? Karena kan ibu ibu bapak ini kan dapat data ini secara cuma-cuma kan, maksudnya apa wes gratisan gitu loh. Kalau gratisan tuh kalau bisa jangan ngerepotin. Kalau diskusi oke, tapi kalau minta petunjuk itu ya agak males ya saya.
karena waktu saya kan terbatas ya. Gitu. Kalau diskusi oke. Jadi setelah saya teliti Mas gini 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 oke kita diskusi. Jadi jangan main-main di latar belakang, jangan main-main di kerangka konsep penelitian. Saya males karena kita pasti punya sudut pandang yang berbeda gitu. Saya kan basicnya kesehatan gitu ya, eksakta, Bapak Ibu kan komunikasi, pasti punya perbedaan cara pandang. Dan nanti menyatukan cara pandang itu yang akan memakan waktu yang lama, males saya. Ya, menentukan cara pandang, menentukan latar belakang, menentukan state of the art, saya enggak mau. Ibu cari sendiri state of the art-nya, Bapak Ibu cari sendiri rumusan masalahnya, nanti bisa diselesaikan dengan ketersediaan datanya gitu ya. Jadi saya enggak mau ya di apa namanya coba akan saya carikan proposalnya, tapi kalau bisa jangan ngikutin proposal saya lah. Karena paradigmanya itu pasti berbeda, kemungkinan besar berbeda. Jadi tolong dibikin sendiri, cari novelty sendiri gitu loh maksud saya. Data kan sudah saya kasih, Bapak Ibu nggak perlu turun ambil lapangan. Terus habis itu metode intervensinya juga sudah saya kasih. Jadi metode intervensinya kalau FOMO itu masing-masing itu punya instrumen. Makanya kalau Bapak Ibu lihat semuanya itu pre dan post. Ya, ini ada dua dataset, dua-duanya Excel. Kenapa Excel? Karena percuma nanti tak kasih SPSS, nggak punya SPSS. Saya kasih Stata, nggak punya Stata. Kalau Excel kan hampir semuanya punya. Nah, ini pasti ada pre dan post. Jadi semuanya ini konsepnya ini adalah konsep penelitiannya intervensi ya, Bapak Ibu. Tapi metodenya namanya kuasi. Ya, dan saya kasih tahu kalau di sini kan ada variabel demografi. Tapi karena ini penelitiannya di salah satu sekolah swasta kalangan atas, demografinya itu homogen sudah. Sosial ekonominya homogen, anak orang kaya semua. Kemudian tempat tinggalnya juga rata-rata homogen, daerah-daerah Jaksel semua. Terus habis itu usianya juga homogen karena satu kelas paralel, jadi kelas satu. Jadi ini misalnya jadi kenapa ada tiga? Impulsif buying ini kalau nggak salah hanya diteliti di anak kelas 2 SMP. Penelitian tentang motor listrik ini hanya dilakukan di kelas 3 SMP. Penelitian emisi karbon kalau nggak salah hanya dilakukan di kelas 1 SMP. Makanya populasinya homogen. Jadi pasti nggak ada pengaruhnya karena nggak ada namanya variasi datanya ya. Variannya itu nggak ada. Gitu. Makanya sosiodemografi itu harusnya nggak usah dimasukkan tapi ditampilkan. Kemungkinan kalau dianalisis kita hanya tampilkan saja, nah deskripsikan saja tapi nggak usah dianalisis karena besar kemungkinan dia tidak akan signifikan. Itu karena homogen. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tuh saya sudah kasih ya. Ini tuh dua dataset loh. Jadi dataset pre dan post. Maksudnya pre itu berarti baseline. Jadi sebelum dia diintervensi. Metode intervensinya itu ranahnya Bapak Ibu. Metode intervensinya adalah metode komunikasi, kampanye komunikasi. Rata-rata kampanye komunikasinya ini digital. Jadi anak-anak ini kan saya melibatkan mahasiswa ISIP ya. Jadi Bapak Ibu itu menang banyak. Mahasiswanya saya ajari, saya aja ambil data, saya kenalkan ke populasinya. Bapak Ibu nggak ngapa-ngapain kan sebenarnya. Makanya kalau nggak ngapa-ngapain ya sudah tolong lebih kreatif gitu. Sudah muridnya saya yang ngajak penelitian, saya ajarin nyusun instrumen, masa saya masih ditanya-tanya lagi tentang sesuatu yang apa ya sesuatu yang sebenarnya Bapak Ibu harus bisa kembangkan sendiri. Mohon maaf ya kalau bahasa saya kasar ya. Saya tidak ada maksud meremehkan, cuman tolong Bapak Ibu juga ada effort. Itu. Nah, jadi ini nanti saya bisa carikan model intervensinya, model kampanyenya itu ada, instrumen kampanyenya itu ada. Mayoritas itu pertama ada penyuluhan, artinya dia penyuluhan ya apa promosi. Jadi dia masuk kelas ngasih tahu bla 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 gitu. Jadi kenapa sih impulsif buying itu penting, Dek? Gitu ya. Karena begini begini. Jadi ini kerja kerasnya mahasiswa sebenarnya. Jadi ini harus disitasi ya dan harus decide. Makanya tolong Bu Khalifah tolong dijaga etikanya ya. Maksudnya kita menjaga etika. Kalau nanti ini ditulis, tolong cantumkan nama mahasiswa saya dan cantumkan saya ya. Dan saya tolong Ibu dihargai. Misalnya ini nanti ditulis secara berkelompok. Oke lah, saya enggak masuk first author enggak apa-apa. Tapi masa iya saya ditaruh misalnya kelompok 5, masa saya ditaruh di terakhir kan enggak menghargai namanya. Tolong itu nanti saya akan bisa menilai sebenarnya Bapak Ibu itu menghargai orang apa enggak. Itu dilihat nanti, oh ini saya ditaruh di nomor berapa gitu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu enggak nyantumkan nama mahasiswa, itu nanti tak fraud, nanti tak laporkan. Maksudnya, oh ini enggak etis.
Mahasiswa ini yang turun lapangan soalnya. Jadi saya cuman bukakan pintu, mereka yang turun lapangan. Mereka tuh penelitiannya lumayan loh, Bu, 1 bulan. 1 bulan mereka penelitian. Jadi di kawasan Jakarta Selatan. Dan kalau bisa nanti ada ucapan terima kasih itu kepada Spora ya. Spora itu perusahaan tempat saya kerja. Itu poin pentingnya. Jadi karena Spora itu yang mendanai sebenarnya. Jadi Spora itu yang ngasih uang saku ke mahasiswa. Tolong dikasih ucapan terima kasih. Nggak dicantumkan sebagai autor nggak apa-apa. Tapi tolong dikasih sebagai ucapan terima kasih. Ya, karena ini sebenarnya kolaborasi antara ISIP sama industri. Cuman kolaborasi ISIP itu enggak banyak dalam penelitian ini, enggak banyak loh ya. Maksudnya bukan berarti enggak kontribusi, enggak banyak. Karena apa? Karena kan ISIP cuman nyediakan mahasiswa, nyediakan tenaga. Loh, semuanya kan saya yang konsep. Gitu ya. Makanya karena saya yang konsep, tolong saya dihargai gitu. Kemarin memang sudah ada penghargaan nama Bapak masuk. Cuman saya pengen cek dulu nama saya masuk masuk nomor berapa? Nomor terakhir. Oh ya sudah. Eh kelar gitu. Oh ya udah, gini mainnya ternyata di ISIP ya gitu. Tapi sepertinya sih tidak ya. Saya optimis kok Bapak Ibu tuh udah paham lah bagaimana cara menghargai orang. Dan itu nilai-nilai besarnya ISIP ya. Buktinya saya aja yang bukan seorang sarjana komunikasi dikasih kesempatan ngajar kan. Berarti Bapak Ibu tuh sudah menghargai saya. Manajemen ISIP itu sudah menghargai saya. Maka sesuatu yang saya khawatirkan tuh saya merasa tidak terjadi. Maksudnya saya ngerasa nggak dihargai itu kayaknya enggak kalau di ISIP gitu. Nah, makanya saya bantu. Makanya kalau kalau mau diskusi ya, saya enggak mau ngarah-ngarahkan, nyusunkan proposal itu saya enggak mau. Karena tadi paradigmanya, saya nyusun manuskrip ini, saya enggak baca proposalnya Risetdas. Ngapain? Saya itu nyusun nyusun manuskrip ini karena saya mempelajari instrumennya Risetdas. Maka saya punya satu manuskrip. Bapak Ibu itu juga sama. Kan saya sudah kasih instrumennya. Nah, dari instrumen ini saya bisa menilai kreatif apa enggak. Cuman ya saya enggak berharap banyak ya. Maksudnya saya enggak berharap banyak itu karena Bapak Ibu kan sudah tua itu tadi usianya itu sudah manula kan. Jadi manula itu energinya pasti sudah turun. Nah, saya menyadari itu makanya saya juga nggak berharap banyak memang akan menghasilkan sesuatu yang istimewa. Jadi istimewa itu dalam arti memang, wah keren gitu. Ya, oh oke selesai. Ya, gitu. Jadi saya enggak berharap banyak, selesai aja sudah gitu. Makanya saya enggak mau ngasih proposal itu karena data ini tuh masih akan saya bikin manuskrip. Jadi Bapak Ibu melakukan penelitian itu tidak mempengaruhi progres saya untuk mengolah data ini. Cuman memang saya butuh waktu karena saya belum sempat sih. Belum sempat aja, belum kepegang gitu. Jadi apa namanya belum atau tidak apa namanya Pak Ibu nggak usah khawatir ya. Maksudnya kalau Pak Rizky nanti kalau datanya tak pakai Pak Rizky nggak bisa neliti dong. Enggak lah. Rizky Fajar beda cara pandangnya. Satu data itu bisa jadi 10 judul buat saya. Satu data itu bisa 20 manuskrip untuk saya. Karena saya tadi pendekatan novelty-nya itu metodologi gitu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu ya. Nah, khusus khusus nih untuk yang impulsif buying, ini kenapa ya kok belum saya tulis manuskripnya? Karena itu saya kemarin tuh skip satu tahap. Jadi kalau saya di kesehatan itu ada namanya ethical clearance. Ini tuh nggak ada ethical clearance-nya, makanya saya nggak langsung cepat-cepat menulis manuskrip itu karena ini belum ada ethical clearance-nya, belum ada ethical clearance-nya. Makanya datanya ini mungkin akan jadi data gosong, maksudnya data yang nggak bisa dipublikasi secara akademik. Tetapi data ini bisa bernilai komersil gitu. Jadi nggak akademik nggak apa-apa kan ada nilai komersilnya. Nah, nilai komersilnya itu belum bisa saya share ya karena berhubungan dengan intellectual property. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau pakai, silahkan saya bilang. Silahkan Bapak Ibu itu kan saya anggap Bapak Ibu saya ya, maksudnya setara atau seusia ibu saya, yuk silahkan pakai. Cuman kalau saya harus nuntun pelan-pelan ngasih proposal, saya kok agak males ya, gitu. Karena itu memakan waktu. Karena apa? Karena yang nyusun proposal itu kan mahasiswa. Nah, mahasiswanya ini sudah lulus. Makanya kalau mau Bapak Ibu mau dapat proposalnya, silakan. Nih, impulsif buying ini yang neliti itu Putri Intan. Itu mahasiswanya Bu Dewi. Putri Intan, impulsif buying. Terus yang motor listrik, ini yang neliti Isna Mardiana. Itu Menkom juga mahasiswanya Pak siapa? Pak Syafril. Tapi sudah lulus. Terus kalau yang emisi karbon itu Aisyah Adilah. Jadi Bapak Ibu hubungi aja mereka. Jadi hubungi aja mereka minta proposalnya karena mereka yang nyusun. Makanya saya males
apa ya, saya enggak nyimpen proposal karena saya sudah beda paradigma sama mahasiswa. Mahasiswa kan bikin proposal ya untuk tujuan dia kan dengan POV dia. Nah, saya cuman ngarahkan aja bikino gitu loh. Bikino, yang penting saya diambilkan datanya karena yang saya butuhkan itu data bukan proposal. Ya, karena proposal itu kan berarti saya ngikutin ngikutin alur pikirnya mahasiswa kan enggak. Tapi kalau Bapak Ibu bisa hubungin alumni tadi, alumni ISIP kan Bapak Ibu lebih kuat secara legitimasi ya, karena Bapak Ibu kan dosen senior di ISIP. Kalau saya mungkin mereka nganggap Pak Rizky kan cuma sebatas pembimbing magang gitu ya. Mungkin saya kurang kuat secara secara sivitas gitu. Makanya kalau Bapak Ibu mau minta proposalnya, Bapak Ibu tolong minta ke mahasiswa ya. Jadi saya ulangi, yang emisi karbon itu penelitinya, pengambil datanya adalah Aisyah Adilah. Makanya nanti kalau dijadikan laporan, saya minta ke Bu Khalifah kirim ya Bu ke saya. Nanti saya lihat namanya Aisyah itu harusnya masuk dan itu wajib masuk ya. Kalau enggak nanti saya fraud. Namanya Aisyah itu wajib masuk karena dia yang melakukan penelitian dan nama saya juga harus masuk lah. Yang kedua motor listrik. Motor listrik ini Isna Mardiana. Isna Mardiana ini harus masuk dalam laporan. Tapi nama Isna itu enggak usah dimasukkan di emisi karbon karena si Isna itu main sendiri. Jadi enggak usah dimasukkan. Jadi nama Isna itu hanya masuk di penelitian motor listrik kalau memang data ini mau dipakai. Dan yang impulsif buying ini Putri Intan. Jadi Bapak Ibu wajib memasukkan 3 nama di satu nama di setiap hasil ya. Jangan jangan di skip nama mahasiswa. Nanti kalau di skip nanti saya fraud gitu. Terus ya masukkan nama saya itu kan Bapak Ibu sudah pastilah ya. Tapi tolong masukkan nama mahasiswanya gitu. Terlepas mereka mau ngasih proposal atau tidak, nama mereka itu harus masuk gitu. Dan jangan di apa ya, jangan diintimidasi alumni itu untuk menyerahkan proposal. Kalau mereka nggak mau ya nggak apa-apa. Terus terus kalau mereka nggak mau menyerahkan proposal, alasannya hilang, komputernya rusak, datanya terhapus, ya sudah, jangan diintimidasi. Oh ya sudah, tapi Bapak Ibu harus dihargai, tetap masukkan namanya. Gitu, karena data-data dalam penelitian ini nggak akan mungkin ada, nggak akan mungkin tersedia kalau nggak ada yang ngambil data. Gitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya harapkan bisa membantu ISIP untuk meningkatkan akreditasi ya, terutama akreditasi Fakultas Ilmu Komunikasi. Karena kemarin ini memang permintaan ini itu secara khusus dari Ibu Nurlina selaku Dekan Vkom. Makanya oke lah saya coba bantu. Kalau saya bisa bantu itu saya bantu Bu. Jadi saya itu sebenarnya orangnya apa? Orangnya itu gemar menolong. Cuman cara saya menolong itu memang kasar, keras gitu loh. Itu yang membuat saya nggak mau ditolong Pak Rizky. Saya cari pertolongan dari orang lain aja yang lemah lembut, telaten gitu. Nah itu makanya kalau Bapak Ibu mau minta tolong sama saya ya, Bapak Ibu harus cepet berpikirnya, bet gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lelet ya, mohon maaf saya tinggal gitu. Kesuwen, mikirnya suwe gitu. Mohon maaf ini sebelumnya, semoga apa pertama mohon maaf ya kalau ada kata-kata kasar, saya tidak ada niat melecehkan, apalagi saya tahu mayoritas dosen ISIP itu senior, setara dengan usia, secara usia itu setara dengan orang tua saya hormat sekali dengan Bapak Ibu, cuman saya maunya kalau kita bekerja sama berkolaborasi tolong yang cepet gitu karena aktivitas saya itu banyak, saya tidak hanya ngajar gitu ya, saya tidak hanya meliti, saya banyak aktivitas. Makanya kalau kita mau selesai bareng ya harus kerja cepet bareng gitu karena saya tidak telaten orangnya. Gitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya berharap memang akreditasi penelitian ini bisa meningkatkan akreditasinya Vkom, gitu ya, sehingga nanti memang secara quality apa namanya kampusnya terjaga, ISIP-nya terjaga, kampus tercinta itu. Terus dan secara kuantiti mahasiswa juga bisa bertambah. Karena apa? Karena kampusnya memang sudah upgrading quality. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.